Kisah pertama. Hari pertama di sekolah itu. Saya masih ingat betul hari pertama saya mengajar di sekolah itu. Pagi itu, udara terasa biasa saja. Tidak dingin, tidak panas. Langit mendung tipis, seperti hari-hari sekolah pada umumnya. Dari luar, bangunan sekolah terlihat sama seperti sekolah negeri lain. Tembok kusam, cat yang mulai mengelupas, dan halaman yang cukup luas. Tidak ada yang tampak aneh. Saya datang lebih awal karena ini adalah hari pertama saya sebagai guru honorer. Gerbang sekolah sudah terbuka, tapi suasananya sunyi. Tidak terdengar suara siswa berlari. Tidak ada guru yang berbincang di teras. Hanya suara langkah kaki saya sendiri. Saat melangkah masuk ke area sekolah, perasaan saya sedikit berubah. Bukan takut, lebih tepatnya seperti sedang diperhatikan, meski saya tahu halaman itu kosong. Saya mencoba mengabaikannya. Di ruang guru hanya ada 2 orang guru senior. Mereka menyapa saya dengan ramah, tapi seperlunya. Percakapan berlangsung singkat, seolah mereka tidak ingin terlalu lama berbincang. Saya perhatikan sesuatu sejak awal. Di ujung koridor, ada satu ruang kelas lama. Pintunya tertutup rapat. Catnya lebih gelap dibanding ruangan lain. Tidak ada papan nama kelas. Saat saya bertanya ringan, "Ruangan itu dipakai apa, Bu?" Salah satu guru hanya menjawab singkat, "Sudah lama tidak dipakai." Nada suaranya datar, tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Bel masuk berbunyi. Aktivitas sekolah mulai terasa hidup. Anak-anak berdatangan. Suara sepatu, tawa kecil, dan langkah tergesa-gesa memenuhi lorong. Namun anehnya, setiap kali jam istirahat tiba, area di depan ruang kelas lama itu selalu kosong. Tidak ada murid yang lewat. Seolah semua sepakat untuk tidak mendekatinya. Saya mengajar sampai siang tanpa masalah. Murid-murid saya biasa saja. Tidak ada yang aneh. Tidak ada kejadian menakutkan. Tapi saat bel pulang berbunyi dan sekolah kembali sepi, saya merasakan hal yang sama seperti pagi tadi. Sunyi yang terlalu sunyi. Saat saya membereskan tas di ruang guru, saya melihat pintu ruang kelas lama itu sedikit terbuka. Padahal sebelumnya tertutup rapat. Saya yakin betul, tidak ada yang melewatinya sejak istirahat terakhir. Saya berdiri cukup lama menatap celah pintu itu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Akhirnya, saya memilih pulang. Di gerbang sekolah saya menoleh sekali lagi ke arah gedung itu. Untuk sesaat, saya merasa seperti sekolah itu sedang memperhatikan saya pergi. Hari pertama saya berakhir tanpa kejadian apapun. Setidaknya itulah yang saya pikirkan saat itu. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Setidaknya di permukaan. Saya mulai terbiasa dengan rutinitas sekolah itu. Datang pagi, mengajar hingga siang, lalu pulang sebelum sore. Murid-murid saya cukup aktif, bahkan ada beberapa yang suka bercerita hal-hal ringan tentang rumah dan lingkungan sekitar sekolah. Namun, ada satu hal kecil yang mulai saya sadari sejak hari kedua. Sekolah itu terasa sangat berbeda di jam-jam tertentu. Bukan soal ramai atau sepi seperti biasanya, melainkan suasana yang berubah tanpa alasan jelas. Sekitar pukul 12 lewat sedikit, setelah jam istirahat terakhir, suara di sekolah seperti meredam dengan sendirinya. Padahal kegiatan belajar masih berlangsung. Dari dalam kelas, saya masih bisa mendengar suara murid membaca atau mencoret buku. Tapi dari luar kelas, hampir tidak terdengar apa-apa. Seolah-olah dinding sekolah menyerap suara. Suatu siang, saya selesai mengajar lebih cepat karena guru di jam berikutnya berhalangan hadir. Murid-murid dipulangkan lebih awal, dan saya kembali ke ruang guru. Lorong-lorong sudah kosong. Langkah kaki saya bergema jelas, terlalu jelas. Saat itulah saya mendengar suara lain. Bukan suara murid, bukan suara guru. Langkah kaki. Pelan, teratur, seperti seseorang berjalan menyusuri koridor. Saya berhenti melangkah. Suara itu juga berhenti. Saya berdiri diam beberapa detik, menahan napas. Lalu saya berjalan lagi. Suara itu kembali terdengar, selalu di belakang saya. Saya menoleh.
Lorong kosong, tidak ada siapapun. Saya mencoba berpikir logis. Mungkin suara sepatu saya sendiri, mungkin gemah, mungkin hanya perasaan. Namun, ketika saya mempercepat langkah, suara itu tetap mengikuti dengan jarak yang sama. Akhirnya, saya masuk ke ruang guru dan menutup pintu. Baru saat itulah suara itu menghilang. Beberapa hari kemudian, kejadian lain menyusul. Pagi itu, saya masuk kelas lebih awal. Papan tulis masih kosong saat saya tinggalkan sebentar untuk mengambil spidol di ruang guru. Ketika saya kembali, sudah ada tulisan di papan tulis. Tulisan kapur putih, sederhana, hanya satu baris. Sudah terlambat. Tulisan itu rapi, seperti tulisan orang dewasa, bukan coretan murid. Dan yang membuat saya yakin tidak ada murid yang masuk ke kelas selama saya pergi. Saya hapus tulisan itu tanpa berkata apa-apa, mengajar seperti biasa. Murid-murid tidak bereaksi aneh, seolah mereka tidak melihat apapun. Saat jam pelajaran hampir selesai, salah satu murid mengangkat tangan. "Pak, tadi tulisannya kok beda ya?" Saya menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Biasanya yang nulis itu kapurnya kasar, ini rapi." Saya tidak menanggapi. Saya hanya tersenyum dan menyuruh mereka fokus ke buku. Siang itu saya memberanikan diri bertanya pada salah satu guru senior. "Bu, biasanya sekolah ini memang sepi sekali ya setelah jam istirahat?" Beliau terdiam sebentar sebelum menjawab. "Kalau bisa, jangan terlalu lama di sekolah setelah jam 12. Saya menunggu penjelasan lanjutan. Tidak ada. Sore harinya saat saya bersiap pulang, saya melihat lagi ruang kelas lama itu. Pintunya kali ini terbuka lebih lebar. Di dalamnya gelap, tidak ada meja, tidak ada kursi. Hanya lantai kosong dan bau lembab. Saya hampir melangkah mendekat, tapi langkah saya terhenti ketika mendengar suara dari belakang. "Pak, jangan ke sana." Saya menoleh. Seorang guru berdiri tidak jauh dari saya. "Itu ruang lama," katanya pelan. "Tidak usah dipikirkan." Nada suaranya bukan marah, bukan juga menakuti. Lebih seperti peringatan. Malam itu di rumah saya sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang terlintas adalah lorong sekolah yang kosong, langkah kaki yang mengikuti, dan tulisan di papan tulis. Sekolah itu tidak melakukan apa-apa pada saya. Namun entah kenapa, saya mulai merasa sekolah itu tidak ingin saya terlalu lama berada di sana. Setelah kejadian-kejadian kecil itu, saya mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Saya mulai memperhatikan sekolah itu. Bukan sebagai tempat mengajar, tapi sebagai bangunan yang memiliki riwayat. Setiap sudutnya terasa seperti menyimpan cerita yang tidak pernah diucapkan dengan lantang. Sekolah itu terlihat tua, tapi bukan sekadar karena usia. Ada bagian-bagian tertentu yang tampak seperti sengaja dibiarkan apa adanya. Dinding yang tidak pernah dicat ulang, lorong yang lampunya selalu redup meski siang hari, dan tentu saja, ruang kelas lama di ujung koridor. Suatu pagi, saya datang lebih awal dari biasanya. Gerbang masih setengah terbuka. Hanya ada petugas kebersihan yang sedang menyapu halaman. Saya menyapanya, lalu bertanya ringan. "Pak, sekolah ini sudah lama ya berdirinya?" Beliau berhenti menyapu sejenak. "Lama sekali, Pak. Dari sebelum saya muda." Nada bicaranya biasa, tapi saat saya melanjutkan pertanyaan tentang renovasi, wajahnya berubah sedikit tegang. "Dulu bentuknya tidak seperti ini," katanya. "Beberapa bagian diratakan." "Diratakan?" Beliau mengangguk pelan. Katanya biar rapi. Saya tidak bertanya lebih jauh. Rasa penasaran saya semakin besar ketika saya menemukan lemari besi tua di ruang guru. Lemari itu jarang dibuka. Di dalamnya tersimpan map-map kusam dan buku induk lama. Siang itu, saat ruang guru kosong, saya memberanikan diri membuka salah satu map. Isinya adalah arsip lama sekolah. Foto bangunan sebelum direnovasi, halaman sekolah yang lebih sempit, pohon-pohon besar yang sekarang sudah tidak ada. Di salah satu foto, saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti lama. Ada papan kecil di dekat pohon besar dengan tulisan yang sudah pudar. Tulisan itu sulit dibaca, tapi bentuknya familiar.
seperti penanda lokasi tertentu. Saya membuka halaman berikutnya. Ada denah lama sekolah. Bangunan utama ternyata berdiri di area yang dulu kosong. Beberapa ruangan tambahan berada di sisi belakang. Dan tepat di lokasi ruang kelas lama itu, di denah lama tertulis sesuatu yang dicoret. Saya memperbesar tulisan itu dengan mata saya sendiri, mencoba membacanya. Tulisan itu hanya satu kata. Pemakaman. Tangan saya terasa dingin. Saya menutup map itu perlahan seolah takut suara kertas bisa menarik perhatian. Saat itu juga, pintu ruang guru terbuka. Seorang guru senior masuk. Beliau melihat map di tangan saya, lalu menatap saya cukup lama. Kalau tidak perlu, lebih baik arsip lama itu tidak dibuka. Saya meminta maaf dan segera mengembalikan map ke tempatnya. Namun malam itu rasa penasaran tidak hilang. Keesokan harinya, saya mencoba mengamati murid-murid. Saya perhatikan satu hal yang aneh. Tidak ada murid yang mau duduk di bangku paling belakang kelas, padahal bangku itu kosong. Saat saya tanya alasannya, mereka hanya saling pandang. Ada yang tidak suka kalau duduk di situ, Pak, kata salah satu murid pelan. Siapa? Mereka menggeleng. Siang hari setelah jam istirahat, saya kembali mendengar suara langkah kaki di lorong. Kali ini lebih jelas, tidak tergesa, tidak ragu. Saya berdiri di depan pintu kelas mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Namun pintu tidak terbuka. Saya menunggu. Beberapa detik, tidak ada apa-apa. Saat saya berani membuka pintu, lorong kembali kosong. Di lantai, tepat di depan kelas saya, ada bekas jejak debu yang terhapus, seperti seseorang berdiri cukup lama di sana. Saya tidak melapor pada siapapun. Saya mulai memahami satu hal. Sekolah ini tidak suka diingat masa lalunya. Dan saya, tanpa sengaja, mulai menyentuh bagian yang seharusnya tetap terkubur. Saya mulai datang ke sekolah dengan perasaan berbeda. Bukan lagi sekadar gugup seperti guru baru, tapi waspada. Setiap langkah di lorong sekolah terasa seperti melewati tempat yang sedang memperhatikan saya. Namun, saya tetap mengajar seperti biasa. Saya tidak ingin murid-murid melihat perubahan sikap saya. Sampai suatu siang saya menyadari satu hal yang tidak bisa lagi saya abaikan. Di kelas saya, jumlah murid selalu sama setiap pagi. Saya hafal wajah mereka satu persatu. Saya tahu siapa yang sering terlambat, siapa yang duduk dekat jendela, dan siapa yang selalu diam. Tapi sejak minggu itu, ada satu murid yang hanya muncul di jam terakhir. Ia duduk di bangku paling belakang. Anak itu tidak pernah datang di pagi hari, tidak pernah ikut absen pertama. Namun setiap jam terakhir sebelum pulang, ia selalu ada. Pakaiannya rapi, seragamnya sama seperti murid lain. Tidak ada yang tampak aneh dari kejauhan. Yang membuat saya tidak nyaman adalah caranya duduk. Terlalu diam, tidak berbicara dengan siapapun, tidak membuka buku, tidak menoleh ke arah saya saat saya menjelaskan pelajaran. Pandangannya selalu lurus ke depan, ke arah papan tulis. Saya mengira mungkin ia murid pindahan yang belum sempat dicatat. Maka pada suatu hari saya memutuskan memanggil namanya. Masalahnya, saya tidak tahu namanya. Saya membuka buku absen. Nama-nama murid tertulis rapi. Saya hitung satu persatu. Jumlahnya sesuai. Tidak lebih, tidak kurang. Namun saat saya mengangkat kepala, murid itu tetap ada. Saya memanggil satu murid lain. "Kamu duduk di belakang, namanya siapa?" Murid itu menoleh ke belakang. Wajahnya berubah ragu. "Itu," katanya pelan, lalu terdiam. "Saya tidak tahu, Pak." Saya ulangi pertanyaan itu ke murid lain. Jawabannya sama. Mereka tahu ada seseorang duduk di sana, tapi tidak ada satupun yang bisa menyebutkan namanya. Saya menghampiri bangku belakang saat jam pelajaran hampir selesai. "Kenapa kamu tidak pernah ikut absen?" tanya saya dengan suara tenang. Anak itu tidak menjawab. Saya berdiri cukup dekat. Dari jarak itu saya melihat wajahnya pucat. Bukan seperti anak sakit, tapi seperti seseorang yang sudah lama tidak terkena sinar matahari. Matanya terbuka, tapi tidak fokus pada saya. Saya ulangi pertanyaan. Tetap tidak ada jawaban. Bel pulang berbunyi. Murid-murid lain langsung berdiri dan bergegas keluar kelas. Dalam hitungan detik, kelas hampir kosong. Saat saya menoleh kembali ke bangku belakang,
Anak itu sudah tidak ada. Bangkunya kosong. Saya berdiri lama di kelas itu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keesokan harinya, saya bertanya ke bagian tata usaha. Saya sebutkan ciri-ciri murid itu. Mereka membuka data murid satu persatu. Tidak ada. Saya bertanya ke wali kelas lain. Mereka saling pandang, lalu salah satu dari mereka berkata pelan, "Kalau munculnya cuma di jam terakhir, jangan diajak bicara terlalu lama." Saya ingin bertanya lebih jauh, tapi beliau sudah berjalan pergi. Hari berikutnya murid itu kembali muncul. Jam terakhir, bangku belakang. Kali ini sebelum bel pulang berbunyi, ia menoleh ke arah saya. Untuk pertama kalinya, mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin bicara. Tapi tidak ada suara. Hanya satu kalimat yang terlintas di kepala saya saat itu. Anak ini bukan murid baru. Ia adalah bagian dari sekolah ini. Bagian yang tidak tercatat. Setelah kejadian dengan murid itu, saya tidak lagi bisa menganggap semuanya sebagai kebetulan. Ada terlalu banyak hal yang saling terhubung. Jam tertentu yang selalu sunyi, arsip lama yang disembunyikan, murid yang tidak tercatat, dan satu tempat yang selalu menjadi pusat dari semua kejanggalan itu. Ruang kelas lama di ujung koridor. Ruang itu selalu terkunci, tidak ada jadwal, tidak ada papan nama. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun guru yang mau berdiri terlalu lama di depannya. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Sebagian besar guru sudah pulang. Saya menunggu hujan reda sambil duduk di ruang guru. Hanya ada saya dan satu guru senior. Keheningan membuat saya memberanikan diri bertanya, "Bu, sebenarnya dulu sekolah ini dibangun di atas apa?" Beliau tidak langsung menjawab. Matanya menatap keluar jendela, ke arah halaman yang basah oleh hujan. "Dulu," katanya akhirnya, "ini bukan sekolah." Saya menunggu. Ini pemakaman lama, sudah sangat lama. Waktu kota berkembang, tempat ini diratakan. Sebagian dipindahkan, sebagian lagi dibiarkan. Saya menelan ludah. "Ruang di ujung itu?" tanya saya. Beliau mengangguk pelan. "Itu dulunya bagian tengahnya." Hujan semakin deras. Suara air menutup pembicaraan kami. "Kenapa ruang itu tidak dibongkar saja?" tanya saya. "Pernah dicoba?" jawabnya singkat. "Tapi setiap kali direnovasi, selalu ada kejadian. Jadi akhirnya dibiarkan." Sore itu sebelum pulang, saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti di koridor. Pintu ruang kelas lama terbuka, lebih lebar dari sebelumnya. Saya berdiri cukup jauh, menatap ke dalam. Ruangan itu kosong. Lantainya retak-retak. Tidak ada meja, tidak ada kursi. Hanya ada satu papan tulis lama yang masih menempel di dinding. Saya tidak tahu kenapa, tapi kaki saya melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menarik saya ke belakang. Saat saya berdiri di ambang pintu, suhu udara berubah. Lebih dingin, lebih lembab. Di papan tulis ada tulisan kapur. Tulisan yang sama seperti di kelas saya dulu. "Sudah terlambat." Di bawahnya, ada tulisan lain yang lebih kecil. "Kelas ini dulu penuh." Saya menelan ludah, jantung saya berdetak pelan tapi berat. Saya hendak mundur, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Pelan, teratur. Saya menoleh. Lorong kosong. Saat saya kembali menghadap ke dalam ruangan, saya melihat bangku-bangku tua tersusun rapi di dalam. Padahal beberapa detik lalu ruangan itu kosong. Di bangku paling belakang, duduk murid itu. Ia menatap ke depan. Diam. Saya tidak masuk. Saya tidak memanggilnya. Saya hanya berdiri di ambang pintu. "Pak," suara itu akhirnya terdengar. Sangat pelan. Saya terdiam. Kelasnya sudah selesai. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Perlahan bangku-bangku itu memudar. Ruangan kembali kosong. Murid itu tidak ada. Saya berdiri lama sampai akhirnya guru senior tadi memanggil saya dari ujung koridor. "Sudah cukup. Kalau Bapak ingin tetap mengajar di sini, jangan masuk ke ruang itu lagi." Hari berikutnya saya mengajukan permintaan pindah. Saya tidak menceritakan alasan sebenarnya. Sekolah itu masih berdiri sampai sekarang.
Masih dipakai, masih terlihat biasa. Namun setiap kali saya melewati daerah itu, saya selalu teringat satu hal. Sekolah itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia hanya menunggu jam pelajaran terakhir. Kisah kedua, sekolah yang selalu dikunci lebih awal. Saya tidak langsung percaya pada cerita tentang sekolah bekas kuburan. Sebagai guru, saya terbiasa mendengar rumor. Banyak sekolah tua punya cerita masing-masing. Jadi ketika saya diterima mengajar di sekolah ini, saya tidak terlalu memikirkannya. Sekolah ini berada di daerah yang agak jauh dari pusat kota, dikelilingi rumah warga dan kebun kecil. Bangunannya tidak terlalu besar, tapi tertata rapi. Dari luar tidak ada kesan menyeramkan. Hal pertama yang saya perhatikan justru jadwalnya. Sekolah ini selalu dikunci lebih awal. Jam pelajaran terakhir selesai pukul 12 siang, tapi tepat pukul 1, gerbang sudah ditutup. Tidak ada kegiatan tambahan, tidak ada guru yang tinggal lebih lama. Saat saya tanya alasannya, kepala sekolah hanya berkata, "Sudah kebiasaan dari dulu." Hari pertama saya mengajar berjalan lancar. Murid-murid ramah meski cenderung pendiam. Mereka jarang bercanda berlebihan. Saat jam istirahat, mereka tidak berlarian ke belakang sekolah. Padahal halaman belakang cukup luas. Saya sempat bertanya pada salah satu murid, "Kenapa tidak main ke belakang?" Murid itu menjawab singkat, "Kalau siang tidak apa-apa, Pak." Saya menunggu penjelasan lanjutannya. Tapi kalau sudah lewat jam 12, sebaiknya tidak. Jawaban itu membuat saya terdiam. Beberapa hari kemudian, saya mendapat jadwal piket. Tugas saya adalah memastikan semua kelas terkunci setelah jam pelajaran selesai. Siang itu, saya berjalan menyusuri lorong sendirian. Suasana sekolah berubah cepat setelah murid-murid pulang. Suara ramai langsung hilang, seperti dipadamkan. Saat memeriksa kelas terakhir, saya melihat sesuatu di halaman belakang. Ada bekas tanah yang berbeda warnanya, seperti baru diratakan. Tidak besar, tapi cukup mencolok. Saya mendekat. Tidak ada tanda apapun. Tidak ada papan, tidak ada tanaman. Saat saya kembali ke lorong, saya melihat jam dinding. Pukul 12:15. Saya merasa harus segera menyelesaikan piket. Di kelas paling ujung, pintunya tidak terkunci. Padahal saya yakin kelas itu kosong. Saya mendorong pintu perlahan. Ruangan itu kosong, tapi udara di dalamnya terasa berbeda. Lebih berat, seperti ruangan lama yang jarang dibuka. Di papan tulis ada tulisan kecil di sudut bawah. "Jangan sampai lewat." Saya menghapusnya cepat-cepat dan menutup pintu. Saat saya sampai di gerbang, satpam sekolah sudah menunggu. "Pak," katanya pelan, "lain kali jangan lewat jam 12. Saya bertanya kenapa. Beliau hanya menggeleng. "Kalau bisa, pulang sebelum sekolah benar-benar sepi." Saya pulang dengan perasaan tidak nyaman. Malam itu saya teringat bekas tanah di halaman belakang dan tulisan di papan tulis. Sekolah ini bukan dikunci lebih awal karena aturan. Sekolah ini dikunci lebih awal karena waktunya terbatas. Saya berusaha menepati aturan tak tertulis itu. Selama beberapa hari berikutnya, setiap jam pelajaran terakhir selesai, saya langsung membereskan barang dan pulang. Saya tidak ingin berada di sekolah itu terlalu lama. Tidak ada yang secara langsung melarang saya, tapi sikap para guru lain sudah cukup jelas. Mereka tidak pernah berkata, "Jangan tinggal." Namun setiap hari, tepat sebelum jam 12, mereka mulai bersiap pulang. Tanpa saling mengingatkan, tanpa isyarat khusus, seolah semuanya sudah hafal waktunya. Suatu hari, saya terlambat. Bukan karena ingin melanggar aturan, tapi karena seorang murid meminta bantuan. Ia tertinggal pelajaran dan ingin bertanya. Saya tidak tega menolaknya. Saat kami selesai, bel pulang sudah lama berbunyi. Saya melihat jam di dinding kelas. Pukul 12:30. Lorong sekolah sudah kosong. Suara langkah kaki murid tidak terdengar. Ruang guru gelap. Sebagian lampu sudah dimatikan. Saya membereskan tas dengan cepat dan berjalan menuju gerbang. Namun sebelum sampai, saya teringat pintu kelas di belakang yang belum saya kunci. Dengan ragu, saya berbelok ke arah halaman belakang. Udara terasa berbeda di sana. Lebih pengap, tidak ada angin. Pohon-pohon di sekitar halaman berdiri diam, meski sebelumnya angin cukup kencang. Saya melihat bekas tanah yang beberapa hari lalu saya perhatikan. Kini bentuknya lebih jelas. Tanah itu memanjang, tidak terlalu besar, tapi cukup rapi, seolah pernah digali
lalu ditutup kembali dengan hati-hati. Saya berdiri di tepinya. Tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan tidak enak yang muncul perlahan. Bukan takut mendadak, lebih seperti peringatan halus yang terus menekan. Saya hendak pergi ketika mendengar suara langkah kaki dari arah lorong. Saya menoleh. Satpam sekolah berdiri cukup jauh. Wajahnya terlihat tegang. "Pak," katanya dengan suara lebih keras dari biasanya. "Bapak masih di sini?" "Iya Pak, sebentar lagi pulang," jawab saya. Beliau mendekat cepat. "Sudah lewat jam 12. Saya mengangguk. "Maaf, tadi ada murid." Satpam itu tidak menjawab. Matanya justru tertuju ke halaman belakang. "Bapak jangan berdiri di situ," katanya. "Tolong ikut saya ke depan." Kami berjalan bersama. Langkah beliau cepat, seperti ingin segera meninggalkan area itu. Saat kami hampir sampai di lorong utama, terdengar suara dari belakang kami. Suara gesekan. Pelan tapi jelas, seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Saya refleks menoleh. Halaman belakang kosong. Tidak ada orang, tidak ada hewan, tidak ada apapun. Namun bekas tanah itu terlihat sedikit berubah, seperti baru diinjak. Satpam itu menarik lengan saya. "Jangan lihat ke belakang." Nada suaranya bukan perintah keras, tapi terdengar takut. Kami berjalan sampai ke gerbang tanpa menoleh lagi. Begitu keluar, satpam itu langsung mengunci gerbang dengan cepat. "Pak," katanya pelan, "lain kali tolong jangan lewat jam itu." Saya mengangguk, masih mencoba menenangkan diri. Sebenarnya, saya memberanikan diri bertanya, "Dulu halaman belakang itu apa?" Satpam itu terdiam cukup lama. "Dulu," katanya akhirnya, "itu bukan halaman." Saya menunggu. "Dulu, itu tempat orang-orang dititipkan sementara." Saya tidak bertanya lagi. Malam itu di rumah, saya terbangun beberapa kali. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena perasaan seperti ada yang menunggu. Sejak hari itu, saya tidak pernah lagi ke halaman belakang setelah jam 12. Dan saya mulai mengerti. Sekolah itu tidak ingin dilihat terlalu lama, terutama bagian yang dulu bukan tempat bermain. Sejak kejadian di halaman belakang, saya mulai lebih sering memperhatikan satpam sekolah itu. Bukan karena curiga, tapi karena saya merasa beliau mengetahui lebih banyak hal daripada yang diucapkan. Wajahnya selalu terlihat tenang saat pagi hari, namun berubah serius menjelang jam 12, seolah ia sedang menunggu sesuatu. Pos jaga berada tepat di dekat gerbang utama, kecil, sederhana, dan selalu terbuka. Setiap kali saya datang pagi-pagi, satpam itu sudah ada di sana. Setiap kali saya pulang tepat waktu, beliau masih di tempat yang sama. Saya tidak pernah melihat satpam lain menggantikan tugasnya. Suatu pagi, saya datang lebih awal dari biasanya. Sekolah masih sepi. Saya berhenti di pos jaga untuk menyapa. "Pak, Bapak sudah lama kerja di sini?" tanya saya sambil tersenyum. Beliau mengangguk. "Sudah lama sekali. Sejak sekolah ini berdiri. Sejak sebelum bentuknya seperti sekarang." Jawaban itu membuat saya terdiam sejenak. Saya duduk di bangku kecil di dekat pos. Kami berbincang ringan. Tentang cuaca, tentang murid-murid, tentang pekerjaan. Lalu tanpa saya sadari, pembicaraan mengarah ke halaman belakang. "Pak," saya memberanikan diri. "Kalau lewat jam 12, sebenarnya apa yang sering terjadi?" Beliau tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah gerbang. "Tidak selalu terjadi sesuatu," katanya akhirnya. "Tapi selalu ada yang terlihat." Saya menunggu. Kadang bayangan, kadang suara, kadang orang. Jantung saya berdetak pelan tapi berat. "Orang?" Beliau mengangguk. "Orang yang seharusnya tidak ada di sekolah." Saya teringat murid di cerita sebelumnya, tapi memilih tidak menyelah. "Dulu," lanjutnya, "pernah ada guru yang sering pulang sore, katanya ingin menyelesaikan administrasi." Saya menahan nafas. Suatu hari, dia bilang melihat seseorang berdiri di halaman belakang, diam saja, menghadap ke gedung. "Apa yang terjadi?" tanya saya pelan. "Tidak terjadi apa-apa hari itu," jawabnya. "Tapi besoknya, guru itu tidak masuk." Saya menoleh cepat. "Pindah?" "Tidak," mengundurkan diri. Saya mengangguk perlahan. Beliau melanjutkan, "Orang itu tidak pernah masuk ke gedung, tidak mendekat, hanya berdiri, seperti memastikan tempatnya masih ada."
Bel berbunyi memotong pembicaraan kami. Murid-murid mulai berdatangan. Suasana pagi kembali normal. Namun kalimat terakhir itu terus terngiang di kepala saya, memastikan tempatnya masih ada. Siang itu saya mengajar seperti biasa. Jam bergerak lambat. Saat bel terakhir berbunyi, saya langsung membereskan barang. Pukul 12 kurang 5 menit. Saat saya berjalan ke arah gerbang, saya melihat seseorang berdiri di halaman belakang. Jaraknya cukup jauh, siluetnya samar. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Orang itu tidak bergerak. Saya berhenti melangkah. Jam di dinding lorong berbunyi pelan menandai pukul 12. Saat itu juga, siluet itu menghilang. Tidak berjalan, tidak menjauh. Hanya tidak ada lagi. Satpam sudah berdiri di dekat gerbang. "Bapak lihat?" tanyanya pelan. Saya mengangguk. Beliau menghela nafas. "Itu sebabnya gerbang harus ditutup." Saya tidak menjawab. Hari itu saya pulang dengan perasaan berat. Bukan karena takut berlebihan, tapi karena mulai memahami sesuatu. Sekolah ini berdiri di atas tempat yang pernah menjadi milik orang lain. Dan sebagian dari mereka belum sepenuhnya pergi. Setelah melihat siluet itu di halaman belakang, saya menjadi jauh lebih berhati-hati. Saya selalu memperhatikan jam. Bahkan sebelum bel terakhir berbunyi, saya sudah bersiap. Tas diletakkan di dekat meja. Buku ditutup lebih cepat. Saya tidak ingin mengulang kesalahan dengan pulang terlambat. Namun ada satu hal yang tidak bisa saya kendalikan. Kegiatan sekolah. Suatu hari, kepala sekolah mengumumkan bahwa akan ada rapat singkat setelah jam pelajaran terakhir. Tidak lama, katanya, hanya sebentar untuk menyampaikan informasi penting. Saya melihat jam. Masih pukul 11. Rapat dilakukan di ruang guru. Semua guru hadir. Pintu ditutup. Pembicaraan berlangsung lebih lama dari yang dijanjikan. Satu topik beralih ke topik lain. Saya mulai gelisah. Saya menoleh ke jam dinding di ruang guru. Pukul 12 kurang 10. Beberapa guru mulai membereskan barang, tampak ingin segera pergi. Namun rapat belum selesai. Kepala sekolah masih berbicara. Saat akhirnya rapat ditutup, saya berdiri cepat dan melangkah keluar. Lorong sekolah sudah kosong. Lampu-lampu sebagian dimatikan. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Saya melihat jam lagi. Pukul 12 lewat 5 menit. Saya mempercepat langkah menuju kelas untuk mengambil jaket yang tertinggal. Saat melewati lorong, saya mendengar suara yang sudah mulai familiar. Langkah kaki. Bukan tergesa, tidak juga pelan. Seperti seseorang berjalan santai, yakin dengan arah yang dituju. Saya berhenti. Suara itu terus berjalan. Saya tidak ingin menoleh, tapi suara itu semakin dekat. Akhirnya, dengan ragu, saya menoleh ke arah sumber suara. Lorong kosong. Namun di ujung lorong, tepat di dekat pintu menuju halaman belakang, ada bayangan yang tidak seharusnya ada. Bukan gelap, bukan terang. Seperti bayangan seseorang yang berdiri tepat di balik cahaya. Saya menelan ludah dan melanjutkan langkah. Jaket saya ada di kelas. Saya hanya perlu masuk sebentar dan langsung pergi. Saat saya membuka pintu kelas, udara di dalam terasa dingin. Tidak ada jendela yang terbuka, tidak ada kipas menyala. Saya mengambil jaket dengan cepat. Namun sebelum keluar, saya melihat papan tulis. Ada tulisan baru. Tulisan itu kecil di pojok bawah. Masih di sini? Tangan saya gemetar saat menghapusnya. Kapur terasa rapuh, hampir hancur di jari saya. Begitu saya keluar kelas, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Seperti berada tepat di belakang saya. Saya tidak berani menoleh. Saya berjalan cepat, hampir berlari. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Di depan saya melihat cahaya dari gerbang. Satpam itu berdiri di sana. "Pak," saya memanggil. Begitu saya mendekat, satpam itu menarik saya keluar dan segera menutup gerbang. Suara kunci bernyanyi nyaring. Saya terengah-engah mencoba menenangkan nafas. Satpam itu menatap saya dengan wajah serius. "Bapak hampir terlambat,"
katanya. Saya ada rapat, jawab saya. Beliau mengangguk. Itu yang sering terjadi. Saya menoleh ke arah sekolah. Gedung itu terlihat gelap, sunyi, tidak ada tanda kehidupan. Namun di salah satu jendela kelas, saya melihat sesuatu. Bayangan berdiri di balik kaca. Diam. Seperti sedang memperhatikan kami dari dalam. Saya memejamkan mata sejenak. Saat saya membuka mata kembali, bayangan itu sudah tidak ada. "Pak," kata Satpam Belang. "Kalau sudah mulai terlihat seperti itu, biasanya orang memilih pergi." Saya tidak langsung menjawab. Malam itu, saya duduk lama di rumah memikirkan semuanya. Sekolah ini tidak melakukan apapun secara langsung. Dia hanya membuat orang merasa tidak diinginkan setelah waktu tertentu. Dan hari itu, saya hampir melewati batasnya. Setelah kejadian hampir terlambat pulang hari itu, saya mulai memikirkan satu hal dengan serius. Apakah saya masih ingin mengajar di sekolah ini? Bukan karena saya takut secara berlebihan, bukan karena ada kejadian besar yang bisa saya ceritakan dengan jelas, justru karena tidak pernah terjadi apa-apa secara nyata. Semua yang saya alami selalu berhenti di batas tertentu. Bayangan yang tidak mendekat, suara langkah yang tidak pernah terlihat, tulisan di papan yang selalu bisa dihapus. Seolah-olah sekolah itu tidak berniat menyakiti siapapun. Ia hanya ingin memastikan satu hal, tidak ada yang tinggal terlalu lama. Beberapa hari setelah kejadian rapat itu, saya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Tidak ada masalah serius, hanya pembicaraan biasa tentang jadwal dan administrasi. Namun sebelum saya keluar ruangan, kepala sekolah berkata sesuatu yang membuat saya berhenti. "Kalau Bapak merasa tidak cocok dengan ritme sekolah ini," katanya dengan nada tenang, "tidak apa-apa untuk mencari tempat lain." Saya menoleh. "Apakah banyak guru yang pergi karena itu?" Beliau tidak langsung menjawab. "Cukup banyak," katanya akhirnya. "Biasanya mereka bilang ingin pindah. Alasan resminya macam-macam." Saya mengangguk. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan alasannya. "Tidak perlu," jawabnya singkat. Hari terakhir saya mengajar, saya datang lebih awal. Saya ingin mengucapkan perpisahan dengan murid-murid secara baik-baik. Saya tidak menceritakan apapun kepada mereka. Saya hanya bilang akan pindah tugas. Murid-murid terlihat sedih, tapi tidak terkejut. Seolah mereka sudah terbiasa. Saat jam pelajaran terakhir selesai, saya menutup buku dan berdiri di depan kelas. "Terima kasih sudah belajar bersama saya," kata saya. Salah satu murid mengangkat tangan. "Pak," katanya pelan, "Bapak pulangnya sebelum jam 12 kan?" Saya tersenyum kecil. "Iya." Murid itu mengangguk, terlihat lega. Saat bel pulang berbunyi, saya berjalan menuju gerbang untuk terakhir kalinya. Saya sengaja melewati halaman belakang, dari jarak yang aman. Bekas tanah itu masih ada, tidak berubah, tidak ditumbuhi rumput, tidak juga ditutup permanen. Seolah memang tidak dimaksudkan untuk benar-benar hilang. Satpam sudah menunggu di pos jaga. "Bapak sudah tidak mengajar di sini lagi?" tanyanya. Saya mengangguk. Beliau menarik napas panjang. Sebenarnya, saya memberanikan diri bertanya, "Kenapa gerbang harus ditutup tepat jam 12? Satpam itu menatap sekolah cukup lama sebelum menjawab. "Supaya yang masih merasa punya tempat di sini, tahu waktunya." Saya tidak bertanya lebih jauh. Kami berdiri diam sampai jam menunjukkan pukul 12 tepat. Satpam menutup gerbang. Bunyi kunci terdengar nyaring. Untuk sesaat, saya menoleh ke arah gedung sekolah. Di salah satu jendela kelas belakang, saya melihat bayangan berdiri, tidak bergerak, tidak menatap ke arah saya. Seperti seseorang yang hanya memastikan semuanya berjalan seperti biasa. Saat saya berkedip, bayangan itu tidak ada lagi. Saya pergi tanpa menoleh kembali. Sekolah itu masih berdiri sampai sekarang, masih digunakan, masih tampak normal bagi siapapun yang datang dan pulang tepat waktu. Namun sejak saat itu, saya selalu percaya satu hal. Ada tempat-tempat yang tidak melarang kita datang, tapi dengan jelas menentukan kapan kita harus pergi. Kisah ketiga, kelas sore yang tidak pernah benar-benar sepi. Saya tidak berniat mengajar sampai sore. Awalnya, saya hanya diminta menggantikan guru yang cuti selama beberapa bulan.
Sekolah ini sekolah swasta lama, letaknya di tengah permukiman padat. Dari luar terlihat biasa saja, bangunan 2 lantai, pagar besi, dan lapangan kecil di tengah. Namun, ada satu perbedaan dari sekolah-sekolah lain. Sekolah ini masih memiliki kelas sore. Bukan kegiatan tambahan seperti les atau ekstrakurikuler, tapi kelas resmi. Murid-muridnya adalah siswa yang tidak bisa mengikuti jam pagi karena berbagai alasan. Jumlahnya tidak banyak, paling 10-15 orang per kelas. Kepala sekolah menjelaskan semuanya dengan singkat. Kelas sore berakhir jam 6, katanya. Biasanya tenang. Saya mengangguk, tidak ada yang terdengar aneh. Hari pertama saya mengajar kelas sore, suasananya memang berbeda. Cahaya matahari masuk miring melalui jendela. Bayangan bangku memanjang di lantai. Suara dari luar sekolah perlahan menghilang, digantikan suara rumah-rumah warga yang mulai menutup hari. Murid-murid kelas sore lebih pendiam. Mereka jarang bercanda, lebih fokus, tapi juga lebih lelah. Saya mengajar di lantai 2, lorongnya panjang, dengan beberapa kelas yang sudah lama tidak dipakai. Lampunya menyala, tapi tidak terlalu terang. Saat jam menunjukkan pukul 5:30, suasana sekolah berubah. Bukan gelap, bukan dingin, hanya terasa terlalu sunyi. Saya bisa mendengar suara kapur di papan tulis dengan jelas. Bahkan suara halaman buku terdengar keras. Salah satu murid menoleh ke arah pintu. "Pak," katanya pelan, "kelasnya sudah mulai." Saya mengernyit. "Maksud kamu?" Ia tidak menjawab, hanya kembali menunduk. Saya melanjutkan pelajaran sampai jam 6. Bel pulang berbunyi, berbeda dari bel pagi. Lebih pelan, lebih panjang. Murid-murid langsung berdiri dan bergegas keluar kelas. Tidak ada yang menunda, tidak ada yang menunggu teman. Dalam waktu singkat, saya sendirian di kelas. Saat saya membereskan barang, saya mendengar suara dari lorong. Bukan langkah kaki, seperti suara kursi yang digeser pelan. Saya keluar kelas dan melihat ke kiri dan kanan. Lorong kosong. Namun di ujung lorong, ada satu kelas yang lampunya menyala. Padahal kelas itu tidak ada jadwal sore. Saya berdiri cukup lama menatap pintu kelas itu. Cahaya dari dalamnya terlihat bergerak pelan, seperti ada bayangan yang lewat. Saya tidak mendekat. Saya memilih turun tangga dan pulang. Di bawah, satpam sekolah menyapa saya. "Pak," katanya, "kalau mengajar sore, jangan pulang terakhir." Saya tersenyum kecil. "Kenapa?" Beliau mengangkat bahu, biar tidak sendirian. Malam itu saya berpikir mungkin semua ini hanya perasaan guru baru. Sekolah lama memang sering terasa berbeda saat sore hari. Namun keesokan harinya, saya melihat sesuatu yang membuat saya berhenti di tengah langkah. Di papan pengumuman dekat tangga, ada jadwal kelas sore. Nama saya tertulis di sana. Di bawahnya ada satu baris lain, tanpa nama guru, tanpa mata pelajaran. Hanya tertulis, kelas lanjutan 17.30. Saya menatap tulisan itu cukup lama. Saya tidak pernah mengajar kelas lanjutan, dan tidak ada yang pernah menjelaskannya pada saya. Sejak melihat tulisan kelas lanjutan 17.30 di papan pengumuman, perhatian saya tidak bisa lagi lepas dari jam. Setiap sore, tanpa sadar, saya selalu melirik arloji. Jarum menit yang bergerak mendekati angka 30 membuat perasaan saya berubah. Bukan takut mendadak, melainkan rasa gelisah yang muncul perlahan, seperti mengingat janji yang tidak pernah dibuat. Saya mencoba bertanya ke guru lain. "Bu, kelas lanjutan itu apa ya?" tanya saya santai di ruang guru. Beliau menoleh sebentar ke papan pengumuman, lalu kembali menatap meja. "Oh, itu," katanya singkat. "Tidak perlu dipikirkan." "Kenapa?" "Karena bukan untuk semua orang." Jawaban itu tidak membantu sama sekali. Hari berikutnya, saya mengajar seperti biasa. Jam sore berjalan lambat. Cahaya matahari makin redup, digantikan lampu-lampu kelas yang menyala satu persatu. Saat jam menunjukkan pukul 5:25, suasana berubah lagi. Bukan gelap, bukan dingin, tapi seperti ada yang sedang menunggu. Saya mendengar pintu kelas di lorong sebelah terbuka, padahal kelas sore saya masih berlangsung.
tidak ada murid yang keluar. Beberapa murid di kelas saya mulai gelisah. Ada yang menutup buku lebih cepat, ada yang terus menoleh ke arah pintu. "Pak, kalau sudah jam setengah, boleh kami pulang lebih dulu?" Saya terkejut. "Biasanya kalian pulang jam 6. Murid itu mengangguk. "Iya Pak, tapi yang ini beda." Saya ingin bertanya lebih jauh, tapi bel berbunyi tepat saat itu. Bel pukul 5.30. Bunyinya tidak sama dengan bel lain. Lebih pendek, lebih berat. Seperti hanya dimaksudkan untuk didengar oleh orang-orang tertentu. Murid-murid berdiri hampir bersamaan dan keluar kelas dengan cepat. Dalam hitungan detik, lorong kembali sepi. Saya masih duduk di meja guru ketika mendengar suara langkah kaki dari tangga. Bukan langkah terburu-buru, tidak juga pelan. Langkah yang tahu kemana harus pergi. Saya keluar kelas dan berdiri di lorong. Dari arah tangga, beberapa orang naik ke lantai 2. Mereka tidak berbicara, tidak tertawa, tidak membawa tas sekolah. Usia mereka sulit ditebak, terlalu dewasa untuk disebut murid, tapi juga tidak terlihat seperti guru. Mereka berjalan lurus menuju kelas yang lampunya menyala di ujung lorong. Kelas yang sebelumnya tidak punya jadwal. Pintu kelas itu terbuka. Saya berdiri cukup jauh, memperhatikan dari balik bayangan. Di dalam kelas, bangku-bangku sudah tersusun rapi. Papan tulis bersih, lampu menyala terang. Seseorang berdiri di depan kelas. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi caranya berdiri terlalu tenang, seperti seseorang yang sudah sangat terbiasa berada di sana. Pintu kelas ditutup pelan. Saya tidak mendengar suara apapun setelah itu. Tidak ada suara belajar, tidak ada suara kursi, tidak ada suara kapur, hanya keheningan. Satpam muncul di bawah tangga. "Pak, Bapak sebaiknya pulang sekarang." Saya menuruni tangga tanpa berkata apa-apa. Di gerbang, saya menoleh ke lantai 2 untuk terakhir kalinya. Lampu kelas lanjutan masih menyala. Jam di ponsel saya menunjukkan pukul 5.45. Saya tidak tahu pelajaran apa yang sedang berlangsung di sana. Saya hanya tahu satu hal. Kelas itu memang ada, dan bukan saya yang seharusnya mengajarnya. Sejak sore itu, saya mulai memperhatikan perubahan kecil pada murid-murid kelas sore. Bukan perubahan yang mencolok. Tidak ada yang tiba-tiba sakit. Tidak ada yang absen mendadak. Semua masih datang tepat waktu, masih mengenakan seragam yang sama, masih duduk di bangku yang sama. Namun cara mereka diam berbeda. Biasanya murid kelas sore paling ramai, capek, lapar, ingin cepat pulang. Tapi sekarang, mereka lebih sering menunduk, mencatat tanpa diminta, dan hampir tidak pernah bertanya. Suatu hari, saat saya memeriksa buku absen, ada satu hal yang membuat tangan saya berhenti bergerak. Jumlah murid di kelas, 32 orang. Yang hadir hari itu, 33 tanda hadir. Saya hitung ulang. Saya cocokkan satu persatu dengan wajah yang duduk di depan saya. Tetap 32. Satu nama tambahan tertulis rapi di bagian bawah. Tulisan tangan yang sangat halus. Saya tidak mengenali nama itu. Bukan murid pindahan, bukan murid lama. Tidak pernah tercatat di data sekolah. Saya bertanya ke wali kelas sebelumnya. Beliau menggeleng. Nama itu tidak ada di angkatan ini. Saya bertanya ke bagian tata usaha. Mereka membuka arsip lama, lalu menutupnya lagi dengan cepat. "Pak," kata staf TU, "Bapak yakin melihat nama itu hari ini?" Saya melihatnya di buku absen saya sendiri. Ia tidak menjawab, hanya menatap saya sebentar, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, jangan dipanggil." Hari itu saya kembali ke kelas dengan perasaan tidak enak. Saya mulai pelajaran seperti biasa. Murid-murid duduk rapi, menatap ke depan, terlalu rapi. Ketika tiba waktunya memanggil absen, saya ragu. Biasanya saya menyebut nama satu persatu dengan suara keras, tapi hari itu, setiap nama terasa berat di lidah. Saat saya sampai di nama terakhir yang saya kenal, saya berhenti. Saya menatap halaman itu lagi. Nama asing itu masih ada. Saya memutuskan melewatinya.
Namun, sebelum saya menutup buku absen, terdengar suara kursi bergeser. Bukan dari belakang, bukan dari samping, tepat di barisan tengah. Seorang murid berdiri perlahan. Saya menatapnya. Wajahnya biasa saja, seragamnya rapi, tidak ada yang aneh. "Pak," katanya sopan, "nama saya belum dipanggil." Suara di kelas mendadak sunyi. Saya membuka buku absen lagi, meski saya sudah tahu jawabannya. "Namamu siapa?" tanya saya. Ia menyebutkan nama itu, nama yang tidak pernah saya panggil. Beberapa murid menunduk, beberapa terlihat menahan napas. Tidak ada yang menoleh ke arahnya. Saya memanggil namanya pelan. "Ia hadir," jawabnya. Ia duduk kembali. Pelajaran dilanjutkan, tapi konsentrasi saya hilang. Setiap kali saya menoleh ke arah murid itu, rasanya seperti melihat bayangan yang terlalu jelas untuk disebut bayangan, tapi terlalu sunyi untuk disebut manusia. Saat bel pulang berbunyi, murid-murid keluar satu persatu. Saya berdiri di pintu, mengucapkan salam. Murid itu keluar paling terakhir. Saat ia melewati saya, ia berhenti sejenak. "Pak," katanya lirih, "saya ikut kelas lanjutan setelah ini. Saya ingin bertanya, saya ingin menghentikannya, tapi langkah saya terasa berat." Ia menuruni tangga ke arah yang salah, ke arah lantai 2, padahal kelas kami berada di lantai 1. Saya menoleh ke papan pengumuman. Tulisan itu masih ada. Kelas lanjutan, 17.30. Dan di bawahnya, tertulis tambahan kecil dengan tinta yang sama seperti di buku absen saya. "Daftar hadir sudah lengkap." Malam itu saya tidak bisa langsung pulang. Bukan karena pekerjaan, bukan karena ada rapat. Saya hanya merasa jika saya pergi sekarang, ada sesuatu yang akan terlewat. Sesuatu yang seharusnya saya ketahui sejak awal mengajar di sekolah ini. Saya menunggu sampai halaman sekolah benar-benar sepi. Lampu-lampu luar menyala redup, memantulkan bayangan bangunan tua yang terlihat lebih tinggi dari biasanya. Jam di ponsel saya menunjukkan pukul 5.28. Saya berdiri di dekat tangga menuju lantai 2. Jantung saya berdetak pelan, teratur, seolah ikut menghitung waktu. Bel berbunyi. Bel kelas lanjutan. Dari kejauhan, saya melihat beberapa sosok berjalan masuk ke lorong lantai 2. Langkah mereka teratur, tidak ragu, seperti sudah sangat paham jalur ini. Saya mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Lorong lantai 2 terasa berbeda saat sore hampir malam. Udara lebih hangat, tapi terasa pengap. Lampu-lampu menyala lebih terang dari lantai bawah, seakan memang dipersiapkan khusus untuk jam ini. Kelas di ujung lorong terbuka. Saya berdiri di balik tembok, mengintip dari celah kecil. Di dalam kelas, murid-murid duduk rapi. Jumlahnya lebih sedikit dari kelas biasa. Tidak ada suara berbincang. Semua menatap ke depan. Di papan tulis tertulis satu kalimat besar. Pelajaran hari ini. Mengingat tempat. Tidak ada nama mata pelajaran, tidak ada tanggal. Seorang guru berdiri di depan kelas. Bukan guru yang saya kenal. Seragamnya sama, tapi terlihat lebih lama. Warna kainnya sedikit pudar seolah sudah sering dicuci bertahun-tahun. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Ia mulai berbicara. Suaranya tidak keras, tidak juga berwibawa seperti guru pada umumnya. Tapi setiap kata terdengar jelas. "Sekolah ini berdiri di atas tanah yang pernah dipakai untuk banyak hal," katanya. "Dan setiap tempat menyimpan ingatan." Murid-murid mencatat tanpa menoleh. "Yang duduk di ruangan ini," lanjutnya, "dipilih karena mampu mengingat lebih lama dari yang lain." Saya melihat murid yang namanya muncul di buku absen saya. Ia duduk di barisan tengah, menatap papan tulis tanpa berkedip. Guru itu menggambar denah sederhana di papan. Bentuknya mirip halaman sekolah. "Ada bagian yang tidak boleh dilupakan," katanya. "Jika dilupakan, ia akan muncul sendiri." Saya merasakan tengkuk saya meremang. Seorang murid mengangkat tangan. "Pak," tanyanya sopan, "kalau sudah ingat semua, kami boleh berhenti ikut kelas ini?" Guru itu tersenyum tipis.
Pelajaran ini tidak untuk diselesaikan, hanya untuk diteruskan. Tiba-tiba, lantai berderit pelan di belakang saya. Saya menoleh. Satpam berdiri tidak jauh dari saya. Wajahnya serius, tapi tidak terkejut melihat saya di sana. "Bapak tidak seharusnya melihat ini," katanya pelan. "Siapa guru itu?" tanya saya lirih. Satpam menahan napas. "Dulu," katanya, "sebelum sekolah ini direnovasi, ada satu ruang belajar di sini, dipakai sampai malam. Gurunya sangat disiplin, terlalu disiplin." Saya kembali menoleh ke dalam kelas. Guru itu menulis kalimat terakhir di papan tulis. "Yang mengingat akan tetap tinggal." Lampu kelas berkedip sebentar. Saya mundur selangkah. Saat saya menatap lagi, papan tulis sudah bersih. Murid-murid berdiri rapi. Guru itu tidak lagi terlihat. Hanya kelas kosong. Seolah pelajaran tadi tidak pernah terjadi. Tapi di lantai, ada bekas kapur membentuk denah halaman sekolah. Tidak lengkap, seperti masih menunggu bagian terakhir. Sejak malam itu, saya tidak bisa lagi memandang halaman sekolah dengan cara yang sama. Setiap pagi, saat upacara bendera, saya selalu memperhatikan satu sudut halaman, bagian kecil di belakang gedung lama yang selalu dibatasi tali dan pot tanaman. Tidak pernah dipakai, tidak pernah dijelaskan, tidak pernah disentuh. Saya bertanya pada kepala sekolah. "Itu area lama," katanya singkat. "Tidak perlu digunakan." "Kenapa?" Beliau menatap saya lama, lalu berkata, "Karena dulu, itu bukan halaman sekolah." Jawaban itu menggantung di kepala saya sepanjang hari. Perubahan mulai terlihat jelas di kelas. Beberapa murid kelas sore berhenti datang ke kelas pagi. Nama mereka masih ada di daftar, tapi bangkunya kosong. Ketika ditanya, wali kelas hanya berkata, "Mereka pindah jam." Tidak ada keterangan pindah kemana. Saya membuka buku absen lama di ruang arsip. Di sana, saya menemukan pola yang sama. Setiap beberapa tahun, selalu ada murid yang namanya tercatat rapi, lalu berhenti muncul. Tidak ada keterangan lulus, tidak ada pindah sekolah, hanya berhenti. Sore itu saya berdiri di dekat area halaman yang dibatasi. Tali pembatas sudah kusam, tapi masih terikat kuat. Tanah di dalamnya terlihat lebih gelap, meski tidak basah. Satpam datang menghampiri saya. "Bapak mau tahu apa yang ada di situ?" tanyanya pelan. Saya mengangguk. "Dulu," katanya, "sebelum ada gedung, ini tempat pemakaman kecil. Dipindahkan, tapi tidak semuanya." Saya menelan ludah. "Kenapa dijadikan sekolah?" "Karena tanahnya luas, karena murah, dan karena orang-orang percaya kalau bangunan baru bisa menutup ingatan lama." Ia menatap saya. Padahal tidak. Bel kelas lanjutan berbunyi. Kali ini, saya tidak ragu. Saya berjalan menuju lantai 2, menuju kelas ujung lorong. Pintu terbuka, lampu menyala. Di dalam, murid-murid sudah duduk, lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa wajah saya kenal, beberapa tidak. Guru itu berdiri di depan kelas. Ia menoleh ke arah saya. "Bapak akhirnya datang," katanya tenang. "Pelajaran apa ini sebenarnya?" tanya saya. Ia menunjuk ke papan tulis yang kini menampilkan denah halaman sekolah secara lengkap, termasuk area yang dibatasi. "Ini pelajaran menjaga," katanya, "agar tempat ini tidak dilupakan sepenuhnya." "Sampai kapan?" "Sampai ada yang menggantikan." Saya mengerti maksudnya. "Kalau saya menolak?" tanya saya. Ia tersenyum tipis. "Sekolah ini akan tetap mengajar, dengan atau tanpa Bapak." Saya menatap murid-murid di kelas itu. Mereka menatap balik, bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan yang aneh, seolah mereka lelah mengingat sendirian. Saya melangkah masuk. Lampu berkedip sebentar. Keesokan paginya, papan pengumuman berubah. Tulisan kelas lanjutan 17.30 masih ada, tapi di bawahnya tertulis nama saya. Dan sejak hari itu, area halaman yang dibatasi tidak pernah lagi terlihat lebih gelap dari sekitarnya.
Tapi setiap sore, tepat pukul 5.30, angin selalu berhenti bertiup di sana. Kisah keempat. Sekolah yang selalu lebih cepat sepi. Nama saya Pak Arif. Saya mengajar sebagai guru honorer di sebuah SMP negeri lama di pinggiran kota. Sekolah ini bukan yang terbesar, bukan juga yang paling berprestasi. Tapi satu hal yang selalu diingat orang-orang tentang tempat ini adalah sekolah ini selalu lebih cepat sepi. Jam pelajaran resmi berakhir pukul 3 sore. Namun pukul 2:30 saja, suasananya sudah seperti menjelang maghrib. Lorong-lorong sunyi, ruang guru kosong, dan suara langkah kaki terdengar terlalu jelas. Saat pertama kali saya ditempatkan di sini, saya mengira itu hal biasa. Mungkin karena lokasinya jauh dari pemukiman, atau karena kebiasaan lama yang tidak tertulis. Sampai suatu sore, saya tertinggal sendirian. Hari itu saya mengoreksi tugas di kelas. Ketika mengangkat kepala, matahari sudah rendah. Saya berkemas cepat dan keluar. Lorong kosong. Tidak ada suara guru lain. Tidak ada satpam berkeliling. Bahkan burung-burung di pepohonan halaman sekolah sudah tidak terdengar. Jam di ponsel saya menunjukkan pukul 14.47. Terlalu cepat untuk sesepi ini. Saya berjalan menuju tangga sambil memanggil, "Pak Satpam." Tidak ada jawaban. Saat itulah saya melihat sesuatu yang aneh. Di papan jadwal piket, ada satu kolom tambahan. Tulisan spidolnya lebih pudar dari yang lain. Piket sore, ruang lama. Saya belum pernah mendengar ruang itu. Saya bertanya ke guru senior keesokan harinya. "Oh itu," katanya sambil merapikan buku. "Dulu ada, sekarang tidak dipakai." "Di mana ruangnya?" Beliau berhenti bergerak. "Kalau tidak dipakai, buat apa dicari?" Jawaban itu tidak memuaskan. Beberapa hari kemudian, saya sengaja menunggu sampai sore lagi. Kali ini dengan niat mengamati. Pukul 2:45, satu persatu guru pamit. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Tidak ada yang bercanda seperti biasanya. Pukul 2:50, satpam mengunci gerbang depan. Saya masih di dalam. Saat bel tanda pulang berbunyi, bunyinya terdengar berbeda. Lebih pendek, seperti hanya formalitas. Saya berjalan menyusuri lorong belakang sekolah, area yang jarang dilewati murid. Di sanalah saya melihat sebuah pintu kayu tua, setengah tertutup. Di atasnya masih tertempel papan nama lama yang catnya hampir hilang. Ruang praktek. Saya mendorong pintu perlahan. Di dalam, ruangan itu kosong. Tidak ada meja praktek, tidak ada alat. Hanya kursi-kursi kayu tua yang disusun melingkar, menghadap ke tengah. Dan di tengah ruangan, ada papan tulis kecil. Tulisan kapur di sana sudah hampir pudar, tapi masih bisa dibaca. Yang tertinggal, bertugas. Saya menelan ludah. Tiba-tiba dari luar ruangan terdengar suara pintu gerbang besi digeser. Sekolah benar-benar ditutup. Saya sendirian. Atau setidaknya, saya pikir begitu. Sejak menemukan ruang praktik itu, saya tidak bisa lagi menganggap sekolah ini sebagai tempat yang biasa. Setiap pagi saat memasuki gerbang, saya selalu menoleh ke arah lorong belakang. Pintu kayu tua itu tetap tertutup, seolah tidak pernah dibuka. Tidak ada tanda peringatan, tidak ada garis pembatas, seakan-akan ruang itu tidak penting. Namun, di papan jadwal piket, kolom piket sore, ruang lama, masih tertulis. Nama-nama di kolom itu berganti setiap minggu, dan hampir semuanya guru honorer. Saya termasuk di dalamnya.
Nama saya tertulis rapi pada hari Kamis. Saya bertanya ke bagian tata usaha, "Bu, piket sore itu tugasnya apa?" Ia membaca jadwal sebentar, lalu menutup buku. "Kalau Bapak dapat jadwal, berarti Bapak tahu sendiri nanti." "Jam berapa?" "Setelah sekolah sepi." Jawaban itu membuat perut saya tidak enak. Hari Kamis datang lebih cepat dari yang saya harapkan. Sejak siang, saya memperhatikan suasana sekolah. Murid-murid terlihat lebih terburu-buru. Guru-guru tetap ramah, tapi cepat mengakhiri percakapan. Pukul 2:30, ruang guru hampir kosong. Seorang guru senior menepuk bahu saya sebelum pergi. "Kalau sudah selesai," katanya pelan, "jangan menunggu terlalu lama." "Menunggu apa, Pak?" Ia tidak menjawab. Pukul 2:50, bel pulang berbunyi. Saya berdiri di dekat papan piket. Nama saya jelas terlihat. "Pak Arif, piket sore." Saya berjalan ke lorong belakang. Pintu kayu ruang praktik terbuka sedikit, seolah menunggu. Di dalam, ruangan itu sama seperti sebelumnya. Kursi-kursi melingkar, papan tulis kecil. Namun kali ini ada tambahan. Di salah satu kursi terletak buku catatan tipis. Sampulnya polos, tidak ada nama. Saya membuka halaman pertama. Tulisan tangan rapi, tapi terasa sangat lama. Tugas piket sore. Duduk sampai bel kedua. Tidak memanggil nama. Tidak mengubah susunan kursi. Tidak meninggalkan ruangan sebelum selesai. Saya membaca berulang-ulang. Bel kedua. Saya duduk di salah satu kursi. Kursi itu berderit pelan. Jam di ponsel saya menunjukkan pukul 15.02. Lampu ruangan menyala sendiri. Tidak terang, cukup untuk melihat. Satu persatu, saya mulai mendengar suara. Bukan suara langkah, bukan suara pintu. Seperti suara orang duduk. Kursi di seberang saya berderit. Lalu kursi lain. Saya menatap kursi-kursi itu. Kosong, tapi bunyinya nyata. Saya teringat aturan kedua, tidak memanggil nama. Saya menunduk, menahan nafas. Suasana terasa padat, seolah ruangan kecil itu dipenuhi orang-orang yang tidak terlihat. Bel berbunyi, bunyi yang sama seperti bel kelas lanjutan. Panjang, dalam. Suara kursi berhenti. Lampu berkedip, lalu mati. Saat menyala kembali, ruangan kosong seperti semula. Jam di ponsel saya menunjukkan pukul 15.30. Di papan tulis kecil ada tulisan baru. "Terima kasih sudah menggantikan." Saya keluar ruangan dengan langkah cepat. Di lorong saya bertemu satpam. Ia menatap saya, lalu mengangguk kecil. "Sudah selesai, Pak. Besok Bapak boleh pulang lebih cepat." Saya tidak tahu apa yang baru saja saya gantikan. Saya hanya tahu, sejak hari itu, nama saya tidak pernah lagi muncul di kolom piket sore. Setelah piket sore itu, saya berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya sudah selesai. Nama saya tidak lagi muncul di jadwal. Ruang praktik kembali tertutup. Sekolah berjalan normal seperti sebelumnya. Namun, ada satu hal kecil yang berubah. Setiap kali saya melewati lorong belakang, saya selalu merasa sedang dilewati. Bukan dilihat, bukan diikuti. Seperti ada orang yang berjalan berlawanan arah dengan saya, sangat dekat, tapi tidak bisa disentuh. Saya mulai memperhatikan kursi-kursi di kelas. Entah kenapa, saya selalu sadar jika ada satu kursi yang tidak pernah benar-benar kosong. Walau tidak ada yang duduk, kursi itu sering sedikit bergeser, atau mejanya terdorong lebih ke depan dari yang lain. Saya bertanya pada guru honorer lain, Pak Dimas. "Pak," saya bertanya pelan di kantin, "Bapak pernah piket sore?" Wajahnya langsung berubah. "Pernah," jawabnya singkat. "Sekali." Di ruang praktik, ia menatap meja lama sekali sebelum mengangguk. "Apa yang Bapak lakukan waktu itu?" tanya saya. "Duduk," katanya, "dan belajar tidak melakukan apa-apa." Ia lalu menambahkan, suaranya lebih rendah, "Pak Arif tahu kenapa kursinya melingkar?" Saya menggeleng, supaya tidak ada yang duduk sendirian. Kalimat itu membuat dada saya terasa sempit.
Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu. Seorang guru honorer baru, Bu Rina, datang menggantikan guru yang pindah. Beliau ramah, aktif, dan sering bertanya. Terlalu aktif untuk sekolah seperti ini. Hari pertamanya berjalan normal, hari kedua juga. Hari ketiga, namanya muncul di jadwal. Piket sore, Bu Rina. Saya mencoba memperingatkannya. Bu, kata saya sebelum pulang, kalau sudah sore, ikuti saja aturannya. Aturan apa, Pak? Tanyanya bingung sambil tertawa kecil. Ah, Bapak bercanda ya? Sore itu saya pulang lebih lambat dari biasanya. Bukan untuk mengintip, hanya karena firasat. Dari kejauhan, saya melihat lampu ruang praktik menyala. Lalu mati. Lalu menyala lagi. Besok paginya Bu Rina tidak masuk. Hari berikutnya juga tidak. Kepala sekolah hanya berkata, beliau mengundurkan diri. Saya tahu itu tidak benar. Beberapa hari setelah itu, saya kembali melewati lorong belakang. Pintu ruang praktik terbuka sedikit. Di dalam, kursi-kursi masih melingkar, tapi jumlahnya bertambah 1. Dan di kursi tambahan itu, tergeletak tas kerja wanita. Di papan tulis kecil, tertulis kalimat baru. Yang berdiri saat tugas berlangsung, akan diminta duduk lebih lama. Sejak hari itu, setiap guru honorer tahu satu hal, meski tidak pernah dibicarakan. Piket sore bukan tugas, itu giliran. Dan kursi di ruangan itu selalu menunggu pengganti. Sekolah itu mengajarkan kami satu kebiasaan aneh. Tidak pernah membicarakan piket sore secara terbuka. Tidak ada yang melarang, tidak ada aturan tertulis. Tapi setiap guru honorer paham, topik itu hanya akan membuat suasana menjadi canggung. Seolah-olah dengan menyebutkannya, kita sedang mengingatkan sesuatu yang lebih baik dibiarkan diam. Namun ada satu orang yang berbeda. Namanya Pak Yuda. Beliau sudah mengajar lebih lama dari saya. Sama-sama honorer, sama-sama tahu bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah. Tapi Pak Yuda punya satu sifat yang jarang dimiliki guru di sekolah itu. Ia selalu bertanya sampai mendapatkan jawaban. Hari ketika namanya muncul di kolom piket sore, ia tidak diam. Ini tugas apa sebenarnya? Tanyanya langsung ke kepala sekolah. Kepala sekolah hanya tersenyum tipis. Tugas menjaga ruangan lama. Kalau saya tidak mau, senyum itu menghilang sebentar, lalu kembali muncul. Semua yang mengajar di sini pernah menjaga. Pak Yuda menggeleng. Saya tidak mau. Hari itu ia tetap pulang seperti biasa. Tidak ke lorong belakang, tidak ke ruang praktik. Keesokan paginya sekolah terasa berbeda. Bukan ramai, justru terlalu sunyi. Pak Yuda hadir, duduk di ruang guru, mengoreksi tugas seperti biasa. Ia terlihat baik-baik saja, bahkan sempat tersenyum ke arah saya. Lihat Pak Arif, katanya pelan. Tidak terjadi apa-apa. Saya tidak menjawab. Sore harinya saya melihat satpam berdiri lama di lorong belakang. Pintu ruang praktik tertutup rapat, lebih rapat dari biasanya. Malam itu hujan turun deras. Keesokan paginya, Pak Yuda tidak datang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Ponselnya tidak aktif. Hari kedua namanya masih ada di jadwal mengajar, tapi kelasnya kosong. Hari ketiga, papan jadwal piket berubah. Kolom piket sore tidak mencantumkan nama siapapun. Hanya satu kalimat kecil di bagian bawah, ditulis dengan spidol lama. Menolak, tidak menghapus giliran. Saya memberanikan diri ke lorong belakang saat jam istirahat. Pintu ruang praktik tertutup. Saya mencoba membukanya. Terkunci. Padahal ruangan itu tidak pernah dikunci. Dari dalam terdengar suara sangat pelan. Bukan suara minta tolong, bukan suara ketukan. Seperti suara kursi yang digeser, perlahan. Saya mundur satu langkah. Di papan pengumuman dekat lorong ada kertas baru yang ditempel miring. Kertas lama, menguning. Tulisan tangan di sana membuat nafas saya tertahan. Susunan kursi dibuat pertama kali saat sekolah ini belum bernama. Yang mengajar saat itu belum pernah pulang. Saya mengerti sekarang. Ruang praktik bukan tempat hukuman, bukan tempat menahan. Itu tempat meneruskan sesuatu yang sudah terlalu lama berjalan. Dan orang yang menolak
bukan dibebaskan, hanya dipindahkan ke giliran yang lebih panjang. Setelah Pak Yuda tidak pernah kembali, sekolah seperti kembali normal. Jadwal berjalan seperti biasa, murid-murid tetap datang, guru-guru tetap mengajar. Tidak ada pengumuman, tidak ada rapat darurat, seolah satu nama yang hilang dari ruang guru bukan sesuatu yang perlu dijelaskan. Namun saya tahu, sejak hari itu, satu kursi di ruang praktik tidak pernah kosong. Saya mulai memahami pola yang selama ini diabaikan. Sekolah ini tidak menahan siapapun. Ia hanya memastikan selalu ada yang menjaga. Saya kembali membaca arsip lama di ruang tata usaha, kali ini dengan izin kepala sekolah. Beliau tidak melarang, hanya duduk diam sambil memperhatikan saya membuka lembar demi lembar dokumen tua. Di berkas paling lama, tertulis nama sekolah yang berbeda. Bukan SMP, bukan SD, hanya tertulis Balai Belajar. Tidak ada tahun pendirian, tidak ada nama pendiri, hanya satu catatan kecil di margin halaman. Pengajar bergantian, tidak boleh kosong. Saya menutup berkas itu dengan tangan gemetar. Sore itu saya tidak langsung pulang. Untuk pertama kalinya sejak lama, saya sengaja menunggu sampai sekolah benar-benar sepi. Bukan karena jadwal piket, bukan karena nama saya muncul. Saya datang karena pilihan. Pukul 2:50, bel berbunyi. Saya berdiri di depan pintu ruang praktik. Pintu itu terbuka perlahan, tanpa suara. Di dalam kursi-kursi tersusun melingkar. Jumlahnya banyak, terlalu banyak untuk ruangan sekecil itu. Beberapa kursi terlihat lebih tua dari yang lain. Kayunya gelap, sandarannya aus. Saya duduk di salah satu kursi kosong. Lampu menyala dengan sendirinya. Saya tidak menunggu suara, tidak menunggu gerakan. Dan kemudian saya mengerti, kursi-kursi itu bukan untuk murid. Itu tempat duduk para pengajar lama. Orang-orang yang dulu mengajar di balai belajar ini jauh sebelum sekolah dibangun. Orang-orang yang bertugas memastikan tempat ini tidak kembali kosong. Karena saat tempat ini kosong, ingatan lama akan mencari jalan sendiri. Saya menatap papan tulis kecil. Tulisan terakhir muncul perlahan, seperti ditulis oleh tangan yang sangat sabar. Mengajar bukan soal murid, tapi soal menjaga agar tempat ini tidak sendirian. Saya duduk sampai bel kedua berbunyi. Tidak ada suara kursi, tidak ada langkah, tidak ada apa-apa. Hanya keheningan yang terasa cukup. Keesokan harinya, sekolah berjalan seperti biasa. Nama saya tetap ada di jadwal mengajar pagi. Tidak ada perubahan jabatan, tidak ada pengumuman. Namun di papan piket, kolom piket sore, ruang lama kini kosong. Tidak ada nama. Sejak hari itu, tidak pernah lagi ada guru honorer yang mendapat jadwal piket sore. Ruang praktik tetap ada, tertutup, tidak dikunci. Dan saya tahu, selama saya masih mengajar di sekolah ini, kursi-kursi itu tidak akan meminta pengganti. Karena saya sudah duduk di sana.